Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia. Dengan populasi saat ini berjumlah 270 juta orang dan kepadatan populasi 149 per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan karena kurangnya serapan tenaga kerja. Sementara itu, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang sempat dijadikan harapan solusi untuk permasalahan pengangguran saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan melakukan syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Fakta tersebut, adanya beberapa faktor yang memicu jumlah pengangguran dan angkatan kerja Indonesia yang masih tinggi. Selain meningkatnya angka putus sekolah, ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan anak putus sekolah. Salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor kemiskinan, dan adanya bencana non-alam COVID-19 yang mempengaruhi pemutusan kontrak kerja yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten Bandung. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang sering mendasari anak tidak melanjutkan pendidikan akibat banyaknya pengangguran karena minimnya pengetahuan dan keterampilan. LKP Komaria adalah salah satu lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan program kursus komputer, administrasi, menjahit, dan bahasa. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam program pendidikan keterampilan otomatisasi tata kelola perkantoran atau dalam OTKP. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, pemerintah setempat seperti RT, RW, pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, serta dukungan dari perusahaan-perusahaan dalam edukasi, pemagangan, dan penyaluran kerja di Bank BJB KCP Cinunuk, Bormata Serba, Hotel Millenia, dan perusahaan lainnya. Waduh, luar biasa. Nisa, lagi baca apa itu? Baca ya. Kemudian ini Neng lagi baca apa? Bapak lagi baca biografi para Biografi. ilmuwan muslim. Oke ya. Untuk persiapan ujian ya? Iya. Iya. Lanjut ya. Dan nanti kalian menjadi anak yang cerdas, yang berkualitas. Bapak senang melihat Program Pendidikan Kecapakan Kerja atau PKK yang merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sifat mental kerja secara profesional dalam mengelola potensi diri yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja baik bersifat lokal maupun global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua LKP Komaria mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan program Kecakapan Kerja tahun 2020. Alhamdulillah sudah terlaksananya program PKK dengan ini. Semoga dapat menghasilkan siswa dan siswi yang berkompeten dan dapat bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Saya atas nama LKP Komaria mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada LKP Komaria dalam menyelenggarakan program PKK. Alhamdulillah kami telah menyelenggarakan kegiatan program kecakapan kerja sebanyak 20 peserta didik dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan anak-anak didik
sebagai tenaga kerja yang profesional. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Nur Aziza. Saya di sini selaku instruktur untuk kegiatan pendidikan kecakapan kerja otomatisasi tata kelola perkantoran yang diselenggarakan oleh LKP Komariah dan diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada beberapa materi yang memang saya paparkan kepada para peserta pelatihan, yaitu di mana salah satunya adalah pelatihan otomatisasi tata kelola perkantoran yang berkaitan dengan surat menyurat, berkaitan dengan kearsipan, praktek level maupun praktek berkomunikasi. Di sini para peserta pelatihan akan diberikan berbagai skill, baik hard skill maupun soft skill agar mereka siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifatul Rahman di LKP Komariah sebagai instruktur komputer. Materi-materi yang dipelajari yaitu Microsoft Office, diantaranya ada Microsoft Windows, kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Materi Microsoft Windows itu tentang pengenalan komputer dari dasar hingga sampai pengoperasian sebuah komputer. Kemudian Microsoft Word mempelajari tentang bagaimana cara membuat dokumen Word, kemudian menyelesaikan laporan yang berbasis teks, kemudian sampai pembuatan surat massal. Kemudian di Microsoft Excel-nya yaitu mempelajari tentang pembuatan format keuangan berbasis Excel, kemudian rumus, mulai dari rumus dasar, kemudian ada rumus fungsi, kemudian sampai pembuatan sebuah grafik, dan Microsoft PowerPoint-nya yaitu membuat sebuah slide atau presentation itu dengan baik, kemudian dengan animasi yang bagus, kemudian bisa dipahami oleh para peserta ataupun setelah melaksanakan pembelajaran komputer perkantoran, peserta akan melakukan uji kompetensi, di mana uji kompetensi ini kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK yang diujikan yaitu di Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, di mana nanti peserta akan mendapatkan sertifikat jika peserta kompeten itu levelnya nasional. Kemudian harapannya adalah peserta bisa memaksimalkan untuk bisa mengaplikasikan semua kompetensinya di perusahaan dan bisa bekerja secara profesional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, yes. Belum nyoba, kami selaku pengurus, ya pengurus kami ada di posisi induk lembaga ini sebagai ketua yayasan, ya. Yang mana ketua yayasan ini menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin menuntut ilmu, ingin mempunyai nilai tambah, terutama ya. Berbagai macam ilmu dari sekarang keahlian, ya. Kita ada cerdas, kalau cerdas tuh ya, maaf,
Kalau cerdas ini dikatakan cerdas. Ini kalau cerdas, ya. Kalau pinter menurut saya, kalau pinter ini ukurannya ini adalah tempat air. Ukurannya. Dan mulai Word, Excel, PowerPoint, tapi di sini kita langsung mempelajari bagaimana caranya terjun langsung ke dalam dunia pekerjaan. Jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda. Berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana, pilih masa depan diwarnai. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Selamat datang di Ilmu Pemula. Perkenalkan, saya Raisa Agung Pratwi. Mau ikut siapa namanya? Selamat datang di kita sibuk dengan modifikasi dulu baru diisi atau penggabungan dulu nantinya baru diisi. Ya, dianjurkan untuk pembuatan tabel seperti ini dibuat dulu aja tulisannya, menyesuaikan untuk modifikasinya. Ya, jadi untuk mengedit dan sebagainya itu. Mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Artinya adalah variabel. Jadi variabel itu dilambangkan dengan tanggal siku 2, yaitu namanya variabel. Berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depan di warna mimpimu. Jika kita berbagi air sebagai inisiatif marketing dana konsumen. Jadi kalau Mbak Masyarakat dari Bank BJB KCP Cilono mengucapkan terima kasih kepada pengelola dari LPM Komaria atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Mudah-mudahan para peserta pelatihan dan kursus kali ini dan yang akan datang juga dapat berkompetisi di dunia. jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk bermanfaatan dan jangan jadikan kelebihan untuk menyombongkan diri. Terus belajar dan terus belajar, karena belajar tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat. Gunanya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Apalagi di tengah COVID ini, tingkat pengangguran itu semakin banyak ya. Ini makanya program kami
yang lebih bermanfaat bagi kita. Warna mimpimu, sahabat, jangan lupa bahagia bersama, vokasi berjaya. Jadi sebuah cerita, pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan, sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Jayanto. Saya salah satu siswa di LKP. Kalau dalam kelas komputer, materi yang saya terima itu berkaitan dengan Microsoft, mulai dari Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint, yang tentunya itu sangat bermanfaat dalam dunia kerja nanti. Pembuatan surat, menyurat, lalu ada juga di Excel, mulai dari rumus-rumus perkantoran dan sampai PPT. Di kelas perkantoran sendiri lebih berfokus pada tata kelola perkantoran. Di sana diajarkan public speaking, lalu surat menyurat, menjadi sekretaris, berkomunikasi di lewat telepon dan lain-lain seperti itu, Pak. Kalau untuk pelayanan, alhamdulillah sangat bagus di sini. Begitupun dengan tutor atau pengajarnya menjelaskan secara baik dan juga tentunya sabar mengajarkan kepada kami semua. Semoga dengan apa yang dijelaskan oleh para tutor, kami bisa maksimal dalam mencapai tujuan, baik itu tujuan LKP Komaria ini dan juga tujuan kita pribadi. Sama saya belajar di sini, saya mendapat banyak ilmu, pengalaman, dan di sini juga terdapat tutor-tutor yang sangat profesional, sangat baik-baik, dalam menyampaikan materinya pun sangat mengerti. Untuk fasilitas di sini pun sangat baik.